Kembali tema besar renungan tutup tahun 2025 dan buka tahun 2026 adalah dipimpin oleh Roh Allah atau dalam bahasa Inggris led by the Spirit of God. Ada 3 tema kecil atau subtema untuk setiap wilayah waktu di Indonesia. Wilayah timur, hati yang baru atau new heart, dan di wilayah tengah, merdeka atau freedom. Serta di wilayah barat adalah anak-anak Allah atau children of God. Mari kita masuk ke dalam renungan untuk wilayah tengah dengan judul Merdeka. Kita baca Roma 9 ayat 8. Roma 9 ayat 8 di sana Paulus menuliskan, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Saudaraku dalam Tuhan, saya yakin masing-masing kita tahu cerita tentang Abraham. Dia punya 2 anak, yaitu Ishak dari istri yang sah, yaitu Sarah, dan Ismail dari istri berdasarkan kehendak manusia, yaitu Hagar. Ismail adalah anak menurut daging, sementara Ishak adalah anak perjanjian. Nah, tentang anak perjanjian ini, Alkitab berkata dalam Ibrani 11 ayat 11, dikatakan di sana, karena iman, ia juga dan Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Dikatakan Sarah memperoleh kekuatan untuk mempunyai keturunan, termasuk Abraham. Di sini adalah Abraham. Dalam terjemahan lainnya dikatakan, dalam versi King James dan juga Revised Version. Dalam versi King James dikatakan sama-sama beroleh kekuatan. Sarah herself received strength. Ya. Sarah beroleh kekuatan. Namun dalam versi Revised Version, yang juga sering digunakan olehnya White dalam tulisan-tulisannya, dikatakan Sarah herself received power. Power dalam bahasa Alkitab sering diterjemahkan menjadi kuasa, bukan kekuatan. Nah, mana yang benar? Yang benar adalah power atau kuasa. Sebab kata asli dari kata power di sini atau strength atau kekuatan diterjemahkan dari bahasa Yunani dunamis, yang merupakan akar kata dari dinamit. Ya. Sebagaimana tertulis juga dalam Kisah 1 ayat 8. Dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa, power, dunamis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa dalam ayat ini diterjemahkan dari kata dunamis yang sama dengan Ibrani 11 ayat 11 tadi. Jadi, Alkitab berkata, Sarah beroleh kuasa, termasuk Abraham juga, untuk mempunyai keturunan, karena usia mereka sudah lewat. Bahkan Sarah dikatakan sudah mati pucuk, mandul lagi. Tidak ada kemampuan dari dirinya untuk bisa mengandung. Ya, ini perlu kita ingat, karena ini selalu ditekankan oleh Paulus dalam nasihatnya. Demikian juga tadi, tidak ada yang dapat kita lakukan dari diri kita untuk membuat kita baru. Entah hati baru, motif baru, pikiran baru, hidup baru. Tidak ada sedikit pun dari diri kita. Kita perlu roh yang dari Bapa kita terima dalam hidup ini. Demikian juga dalam pengalaman ini. Tidak ada sedikit pun yang dapat dilakukan oleh Sarah untuk menjadikan dirinya bisa mengandung. Sebab dia sudah mati pucuk dan mandul. Karenanya, kematian Sarah dari kemampuan untuk punya anak harus dibangkitkan. Ya, ingat tadi, dalam kegenapan janji, Allah selalu menggunakan adanya korban. Kepada Abraham diminta untuk membuat korban, yang mana Abraham bagi 2, kecuali burung. Dan korban-korban itu adalah lambang daripada nanti korban yang agung. Kegenapan daripada itu adalah anak Allah yang Bapa karuniakan, agar melalui korban pendamaian ya kita dapat dipersatukan kembali dengan Allah. Jadi selalu ada korban dalam kegenapan sebuah janji. Sarah yang mati secara kemampuan punya anak harus dibangkitkan kembali kemampuan itu.
Dan proses membangkitkan kembali agar punya anak ini bukan atas kemampuan dirinya. Mungkin terapi kah, mungkin ada herbal, atau ada vitamin-vitamin yang minum, atau pola hidup yang harus dia rubah. Tidak ada, karena memang sudah lewat usianya. Itu semua adalah pekerjaan daripada roh, yaitu kuasa itu tadi. Oleh kuasa itu, maka Sarah bisa punya keturunan. Mengapa kebenaran ini penting sekali? Karena Hagar adalah budak. Dan meskipun Abraham adalah orang merdeka, namun anak yang dari Hagar tetaplah budak. Sementara Sarah adalah perempuan merdeka. Karenanya keturunannya adalah anak-anak merdeka. Dan kita bisa lihat dalam tulisan Paulus nanti, gambaran tentang Hagar dan Sarah ini, anak merdeka dengan anak budak. Anak-anak yang merdeka ini adalah anak-anak yang berasal dari pekerjaan roh. Sebab Sarah tadi punya anak, punya keturunan bukan karena kuat dirinya, tapi karena dia menerima kuasa, yaitu roh tadi. Ada pekerjaan roh dalam hidupnya sehingga dia akhirnya dapat mengandung. Sebab di dalam kerajaan Allah tidak ada budak, tetapi orang-orang merdeka. Perhatikan cara Paulus menyatakan perbedaan kedua perempuan ini. Dalam Galatia 4 ayat 22 sampai 24. Paulus tulis, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, artinya keinginan mereka saja. Sebab Abraham mau coba bantu Tuhan, bagaimana saya yang sudah sekian tahun, sudah tua ini bisa punya anak? Ya, Sarah juga menyarankan. Ya. Jadi ini adalah wujud daripada daging itu. Hikmat manusia, perbuatan manusia, itulah daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu adalah karena janji. Sebab Allah yang berjanji dan dia wujudkan dengan mengaruniakan rohnya. Oleh kuasa itu, Abraham dan Sarah bisa punya keturunan. Yang mati dalam hidup mereka bisa dibangkitkan kembali oleh rohnya Allah. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Kita tidak akan bahas secara mendalam karena ada dua perjanjian. Dalam bahasa Inggris katakan covenant. Old covenant, new covenant. Tapi kita fokus kepada merdeka. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak hamba atau perhambaan, yaitu Hagar. Kenapa Hagar disebut berasal dari Gunung Sinai? Supaya orang Yahudi, sebagaimana Paulus sedang berbicara kepada mereka, mengerti bahwa Hagar adalah perempuan Mesir. Paulus ingatkan orang-orang Yahudi bahwa sebagaimana orang Israel dilepaskan dari perhambaan Mesir secara jasmani, demikian juga dilepaskan dari perhambaan secara rohani. Sebab perhambaan Mesir itu gambaran daripada perhambaan dosa. Oleh sebab itu Paulus lanjutkan dalam Galatia 4 ayat 27 sampai 29. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Ini satu pesan yang mendalam sebenarnya, tapi tidak kita bahas secara rinci. Tetapi kita dapat mengerti apa yang Paulus katakan. Ya, sebagaimana Ishak adalah anak janji, anak yang adalah pekerjaan Allah dalam hidup Abraham dan Ishak, demikian juga kita adalah anak janji, sebab itu bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan roh dalam hidup kita. Dan mereka yang lahir dari daging menganiaya mereka yang lahir dari roh. Bukankah itu yang terjadi? Ya, itu sebabnya Sarah meminta Abraham mengusir Hagar. Sebab Ismail, anak dari daging ini, bertindak tidak patut kepada Ismail yang adalah anak janji. Tapi kita tidak bahas itu. Tapi itulah gambaran bagaimana perbedaan antara anak daging dan anak janji. Anak dari Sarah adalah anak perjanjian, anak yang diperanakkan menurut roh. Inilah keturunan merdeka.
Dan pengusiran Hagar dan Ismail bukan sekedar pengusiran. Mungkin kalau kita baca Alkitab, kita juga mungkin merasa Abraham ini kurang manusiawi. Dan bahkan Allah izinkan. Tetapi itu suatu pelajaran. Sebab yang dalam Alkitab mempunyai makna rohani bagi kita. Itu adalah lambang bahwa anak-anak perbudakan tidak dapat hidup bersama dengan anak-anak merdeka. Sebab ingat, dalam kerajaan sorga, tidak ada budak, tapi orang merdeka. Gambaran dari pengusiran Hagar menyatakan kepada kita bahwa anak-anak budak tidak dapat hidup bersama anak-anak merdeka. Anak-anak yang hidup dalam pembenaran oleh perbuatan tidak dapat hidup dengan anak-anak yang hidup oleh pembenaran oleh iman. Bisa lihat maknanya. Agar kita masing-masing mengkaji diri kita. Saya ini keturunannya Hagar atau keturunannya Sarah? Saya anak dari daging atau saya anak dari perjanjian? Kalau kita anak dari daging, kecenderungannya adalah membenarkan diri oleh perbuatan. Tapi kalau kita anak janji, yaitu anak yang dari kuasa roh tadi, kita akan hidup oleh pembenaran oleh iman. Bisa lihat masalah yang terjadi sekarang dalam pergerakan Allah yang benar dan juga bahkan dalam gereja. Dalam gereja selalu ada dua kubu, ya, ada dua bagian yang besar. Yang satu merasa yang lain ekstrim, yang satu merasa yang lain liberal. Masih ingat kabaran itu? Hal itu semua menggambarkan dari mana asal kita, apakah Hagar atau Sarah. Bisa lihat juga mengapa anak-anak pembenaran oleh perbuatan sulit untuk diberikan pengertian dan himbauan. Bagi pengalaman kami selama ini, bila mana kita menghimbau mereka yang lebih mengedepankan perbuatan, apalagi masa lalu mereka, sulit kita berikan keyakinan daripada mereka yang dibenarkan oleh iman. Dia percaya dirinya tidak punya jasa. Dia ingin pekerjaan Kristus dalam hidupnya, sehingga tidak ada yang dia banggakan. Tapi mereka yang punya kebanggaan masa lalu, biasanya lebih mengedepankan itu. Dan salah satu ciri khas, saya mohon maaf bila mana ada dari antara saudara-saudara sekalian yang pernah mengalami ini. Sering orang datang kepada saya, berbicara, entah melalui telepon, atau bicara langsung. Dan tujuannya berbicara, pada awalnya saya kira hendak belajar, sehingga dia banyak bertanya, saya banyak menjawab. Tetapi kenyataannya dia banyak bercerita, dia banyak berbicara, bahkan saya tidak sempat bicara apa-apa. Hanya menanggapi ya, tidak, baik, bagus, dan sebagainya. Semuanya dia yang bicara. Dia bicarakan adalah pengalaman masa lalunya, atau pencapaian hidupnya. Pernah pada waktu kami pada waktu Bible Camp tahun 2023, di Jakarta, ada seorang yang hadir dan minta waktu untuk bertemu dengan saudara. Ya, mereka belum mandi dan mereka sudah bersiap menyambut saudara ini, dan begitu saudara ini bertemu dengan dia, mereka berharap saudara ini bertanya dan mereka menjawab. Karena dalam si Bible Camp tentunya ada pertanyaan yang hendak digumuli. Tetapi kenyataannya adalah dari sejak awal saudara ini berbicara sampai akhir, dia yang berbicara terus, menceritakan akan pencapaian dirinya, pengalaman hidupnya. Saudara dengan iman tidak sempat bicara. Ini tantangan. Orang-orang seperti ini sulit untuk diberi, sulit dihimbau atau diarahkan. Karena dia sudah konsep idea atau sudah ada ide yang terbentuk dalam pikirannya. Bahwa inilah yang benar, kamu harus ikut. Atau inilah yang benar, kamu harus dengar cerita saya. Cerita saya ini menguatkan. Jadi ini tantangan dari keturunan Hagar dan keturunan Sarah. Yang mana kita? Paulus alami keduanya. Itu sebabnya dia mati setiap hari. Dia bukan mati sekali-kali. Dia mati setiap hari karena Paulus alami keduanya. Dia mengalami sebagai anak budak. Dia punya checklist. Ya, saya sudah begini, saya sudah begini. Tapi dia sadar itu tidak menolong. Dia sadar bahwa Yesuslah yang terutama. Oleh karena itu dia harus mati bagi diri setiap hari agar Kristus hidup dalam dirinya setiap hari. Namun demikian, bukan berarti kita punya hak
untuk mengusir anak-anak yang hidup oleh pembenaran, oleh perbuatan. Bukan berarti, saya sudah bagian jadi dari anak-anak janji, saya tidak bisa hidup dengan anak-anak budak, kalau gitu saya usir. Bukan. Gambaran dalam pengalaman Abraham, Sarah dan Hagar itu pelajaran, bukan untuk kita lakukan. Kita tidak punya hak untuk mengusir orang. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah memberikan himbauan. Bila mana kita hidup dalam anak janji, kita bagiannya menghimbau, mengamarkan, dan jika perlu sesuai kehendak Tuhan, kita tegur. Tapi bukan kita usir. Sebab Hagar dan Sarah itu bukan masalah waktu. Itu bukan karena pengalaman masa lalu, ya sudah di sana saja berhenti. Tidak ada manfaat bagi kita. Itu adalah masalah kondisi. Karena siapapun kita, latar belakang apapun kita, pengalaman kita masing-masing, kita punya kecenderungan menjadi Hagar atau menjadi Sarah, menjadi anak daging atau anak janji. Masing-masing kita punya. Ya. Bahkan mungkin sesudah ini, baru saja kita renungan buka tahun, kita masuk tahun yang baru, roh daripada anaknya yang daging ini, maksudnya kebiasaan anak daging ini, bisa saja muncul. Kita lupa, dan begitu sadar, baru kita sadar, ya saya anak janji, kita mulai hidup lagi anak janji. Lalu berapa lama kemudian, lupa lagi, anak daging lagi. Itu semua kondisi kita. Oleh karenanya bukan bagian kita untuk mengusir, ini pelajaran bagi kita supaya kita lihat, saya di mana. Inilah pentingnya kita mati setiap hari dan dipimpin oleh roh. Mungkin ada yang bertanya, roh yang mana? Nah perhatikan, ayat-ayat yang baru kita bahas adalah Galatia pasal 4. Kita mundur ke ayat 6 dan 7. Ya. Bukan pasal 6, tapi ayat 6 dan 7. Kita baca Galatia 4 ayat 6 dan 7. Dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi ayat 6 ini sebenarnya berbicara tentang anak perjanjian. Seringkali kita kutip ayat ini untuk menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus. Betul, tidak masalah. Tapi jangan lupa konteksnya, yaitu bahwa ada anak daging dengan anak perjanjian. Dan mereka yang menjadi anak perjanjian, ciri khasnya harus menerima roh yang Bapa utus atau suruh ke dalam hati, yaitu roh anaknya. Kalau bukan roh anak Allah yang dalam hati kita, kita bukan anak janji. Itu sebabnya kondisi Hagar dengan Sarah itu bukan saya dengan saudara. Itu kondisi kita masing-masing. Sebab ada kalanya roh anak Allah dalam hati kita, ada kalanya tidak. Ya. Itu sebabnya kita harus mati setiap hari. Jadi ayat 6 ini berbicara tentang anak perjanjian. Anak yang lahir dari tindakan roh, yaitu Ishak. Dan kita dapat menjadi bagian keturunan Ishak, yaitu anak perjanjian yang lahir oleh kuasa roh. Bila kita menerima roh anak Allah dalam hati kita. Kita bukan lagi hamba, tapi anak-anak merdeka. Oleh sebab itu Paulus berkata, dalam 2 Korintus 3 ayat 17, dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya baca terjemahan lama supaya lihat perbandingannya. Adapun Tuhan itu roh, dan barang di mana ada roh Tuhan, disitulah kebebasan. Dalam terjemahan lama tetap konsisten. Tuhan itu roh, ada roh Tuhan. Dalam terjemahan baru ada perubahan. Sebab Tuhan itu roh, dan di mana ada roh Allah. Kalau kita sudah mengerti kebenaran ini, tidak masalah. Tapi bagi banyak orang, Tuhan dengan roh Allah itu sudah berbeda. Dan memang berbeda, tapi kita dapat terima roh Allah itu melalui yaitu Yesus Kristus. Dan bagi beberapa aliran seperti Trinitas, roh Allah itu sama dengan Allah roh. Jadi terjemahan baru dapat menimbulkan pengertian yang bermacam-macam. Sama lebih baik. Adapun Tuhan itu roh, ya, kalau Tuhan itu adalah Yesus, maka Yesus adalah roh. Roh apa? Roh yang menghidupkan. Dan barang di mana ada roh, yaitu rohnya Yesus, di situ ada kebebasan atau kemerdekaan. Jadi Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan bagi Paulus ada satu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi di mana ada rohnya Yesus, di situ ada kemerdekaan.
Sebab saat kita menerima rohnya Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah adalah anak-anak merdeka. Sebab kita hidup bukan oleh karena daging, tapi oleh karena roh. Kita dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 18 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi diri pimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini bahaya kalau tidak dimengerti. Apakah ini artinya Paulus mengajarkan tidak perlu lagi menuruti hukum? Oh tidak. Kita baca tulisannya dalam Roma 8 ayat 2. Dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam terjemahan King James lebih baik lagi. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free. Ya. Jadi ada yang namanya hukum roh. Roh dalam Yesus, roh kehidupan itu. Kita tetap menuruti hukum. Bukan tidak, tetap menurut hukum. Tapi bukan lagi oleh daging, karena kita bukan anak daging. Kita anak roh, anak janji. Kita hidupkan penurutan akan hukum itu oleh roh kehidupan yang dalam Yesus tinggal dalam kita. Itu sebabnya Paulus sebut hukum itu rohani. Roma 7 ayat 14 berkata, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Inilah pentingnya menerima rohnya Yesus. Sebab hukum Taurat itu rohani. Yang mengerjakan dalam hidup kita adalah rohnya Yesus itu. Inilah makna dipimpin oleh roh dan mengalami kemerdekaan. Kita hidup bukan karena checklist diri kita. Bukan karena checklist orang lain. Tapi karena rohnya Yesus bekerja dalam hidup kita. Kalau kita hidup dengan checklist kita, atau bahkan hidup dengan checklist orang lain, bahwa harus begini, harus begitu, atau pengalamannya dia yang paling baik, atau perbuatan dia yang perlu dibanggakan, kita akan menjadi budak. Kita anak daging. Tidak ada kemerdekaan. Sebab akan banyak koreksi dari diri kita atau bahkan dari orang lain. Oh salah, harus begini, harus begitu. Jangan makan ini, jangan makan itu. Jangan buat ini, jangan buat itu. Banyak koreksi, banyak tantangan. Kita terbeban, budak. Tapi kalau kita menerima roh hukum, roh hidup dalam Yesus itu, maka Yesus yang kerjakan. Apakah yang tadi itu tidak baik? Oh itu baik. Ya, hal-hal itu baik. Tapi yang mengerjakan adalah karena Kristus hidup dalam diri kita. Bukan lagi kebanggaan kita, tapi karena Kristus yang kerjakan. Itulah yang Paulus rasakan. Kita tidak lagi membanggakan pencapaian diri atau perbuatan diri, tapi memuliakan jasa-jasa Kristus dalam hidup kita. Jadi kalau saya pada akhirnya meninggalkan makanan A, makanan B, itu bukan karena saya diajar oleh si A, si B, tapi karena Kristus bekerja dalam hidup kita. Saudaraku dalam Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat bahwa Alkitab berkata, Allah berbicara kepada kita melalui anaknya. Banyak yang mengartikan baca Alkitab. Betul, tidak masalah. Kita baca Alkitab, itulah suara Allah melalui anaknya dalam kita, sebab anaknya adalah firman. Tapi kita harus sadar bahwa Yesus masih tetap berbicara kepada kita sekarang ini. Berbicara langsung, suaranya berbicara dalam hati kita. Jadi kalau dia bilang, saudara Tambunan, coba makan ini untuk kebaikan kesehatanmu. Coba tinggalkan ini. Percaya itu suara Yesus. Dia pimpin kita untuk menyatakan apa yang harus kita lakukan. Tapi kita sedangkan kehebatan manusia, pimpinan manusia, ajaran manusia. Bukan tidak baik. Tapi masalahnya adalah akhirnya itu kita jadikan idola, panutan, dan kita lupa ada Yesus yang berbicara langsung dalam hati kita. Oleh sebab itu, jika kita melihat adanya kekurangan dalam orang lain, ketidaksesuaian dalam kehidupan orang lain, kita arahkan mereka kepada Yesus, bukan kepada diri. Itulah yang Paulus kabarkan kepada Agripa. Karena Yesuslah Paulus bertobat. Karena Yesuslah Paulus terima hati yang baru. Dan dia merdeka. Apa jawab Agripa? Kisah 26 ayat 28 berkata, jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Inilah pentingnya kita tinggikan Yesus dan bukan diri. Inilah pentingnya dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah yang kita terima melalui anaknya, Roh Kristus.
dan menjadi orang merdeka di dalam Yesus. Meski tawanan, tapi Paulus merdeka dalam mengabarkan tentang anak Allah kepada orang kafir, bahkan kepada raja. Sebagaimana kita menutup tahun 2025 dan masuk dalam tahun 2026, kita tidak hanya menerima hati yang baru, sebagaimana pekabaran di timur tadi, tidak hanya terima roh yang baru, namun kita pun menjadi anak-anak merdeka, anak janji. Anaknya adalah karunia roh. Sebab Bapa menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita masing-masing. Dan kita pun dengan merdeka mengabarkan Yesus kepada sesama. Meninggikan dia. Dan bila mana Yesus yang kita tinggikan, dia akan tarik orang datang kepadanya. Di tahun 2026 ini, kita akan tetap giat menginjil. Kita akan tetap buat Bible Camp. Tapi kita akan kaji kembali agar kegiatan Bible Camp kita, penginjilan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu hanya karena kita mau dipimpin oleh rohnya Yesus. Kita mau menjadi baru dalam dia. Bukan kebanggaan diri lagi, bukan diri aku lagi, itu semua sampah, tapi karena Kristus hidup dalam kita. Selamat tahun baru, tahun 2026 bagi saudara-saudara sekalian yang di wilayah tengah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita berteduh. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih, kembali kami datang kepadamu sujud, ya Bapa. Pimpinan-Mu kepada kami semua di wilayah tengah dari negeri Indonesia ini. Engkau pimpin setahun yang lalu hingga sekarang tiba di hari yang terakhir. Banyak berkat, banyak sukacita, ada tantangan, ada problema. Jatuh bangun kami alami. Tetapi hingga saat ini, Engkau tetap beserta kami. Dan biarlah melalui pengalaman ini, sebagaimana kami menutup tahun 2025 dan membuka tahun 2026, biarlah kami tidak lupa bahwa hari dan waktu Engkau yang kendalikan. Namun ini semua mengingatkan kami pentingnya pembaharuan. Dan yang terutama pada malam hari ini adalah kemerdekaan. Kami sering terbeban oleh karena diri. Standar diri kami masing-masing. Bahkan ada standar orang lain yang harus kami ikuti. Karena tekanan atau bahkan hal-hal yang tidak patut. Diingatkan kepada kami masing-masing agar menjadi anak-anak janji. Sebagaimana Ishak adalah pekerjaan roh dalam kehidupan Abraham dan Sarah, demikian juga kami. Boleh menjadi ahli waris bersama Kristus oleh menerima kehadiran roh-Mu ya Bapa, yang Engkau karuniakan melalui anak-Mu, yang hadir dalam hati kami sebagai roh Kristus. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami sebagaimana memasuki tahun, sebagai sebuah kelompok, sebuah pergerakan, yang giat mengabarkan kebenaran bagi banyak orang. Meninggikan Kristus, memuliakan jasa-jasanya, bukan diri kami. Sebab bila mana Kristus kami tinggikan, maka dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu, kami serahkan hidup ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.